Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mikrobiologi. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari mikroorganisme yang dilihat dengan mikroskop, seperti bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan archaea. Sekarang kita akan membahas tentang virus. Virus dianggap benda mati karena ia dapat dikristalkan, sedangkan virus dianggap benda hidup apabila ia mendapatkan inangnya dan dapat memperbanyak diri atau replikasi. Kenapa virus dapat dikristalkan? Karena virus makhluk aseluler atau tidak memiliki sel. Virus merupakan organisme non-selular karena ia tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma, organel sel, dan tidak bisa membelah diri sendiri. Pada era mikrobiologi umum, yang terkenal yaitu Beijering dan Winogradsky, yang memulai pada aspek mikrobiologi. Martinus Beijering pada tahun 1851 sampai 1931, profesor kebangsaan Belanda, yaitu menggunakan teknik kultur pengayaan. Teknik ini yaitu mikroorganisme diisolasi dari alam dan ditumbuhkan di laboratorium dengan memanipulasi nutrisi dan kondisi inkubasi. Beijering berhasil mengisolasi kultur murni berbagai mikroorganisme air dan tanah untuk pertama kalinya. Dan Sergei Winogradsky pada tahun 1851 sampai 1953 berkebangsaan Rusia yang menggunakan konsep chemolithotrofi hampir sama seperti Beijering, tetapi ia mendalami bakteri yang terlibat dalam siklus nitrogen dan siklus sulfur. Dengan teknik pengayaan ini, ia berhasil menggunakan bakteri pengikat nitrogen. Faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi mikroorganisme hidup zat-zat antimikroorganisme yaitu meliputi unsur fisik dan unsur kimia. Unsur fisik yaitu panas, penyinaran oleh sinar UV, dan pendinginan pada suhu standar. Kedua, unsur kimia yaitu meliputi alkohol, ion logam berat, deterjen, dan oksidator. Istilah-istilah yang dipakai pada antimikroorganisme yaitu bakteriostatik, bakterisidal, disinfektan, steril, dan septik. Bakteriostatik yaitu kemampuan menghambat perkembangbiakan bakteri temporer. Bakterisidal, bahan kimia yang mematikan bakteri secara permanen. Disinfektan, bahan-bahan kimia yang digunakan untuk mematikan mikroorganisme pada benda mati. Steril, bebas dari kehidupan mikroorganisme patogen. Septik, adanya bakteri patogen pada proses infeksi. Mekanisme kerja dari zat antimikroorganisme yaitu perusak DNA, denaturasi protein, antagonisme kimiawi, gangguan pada gugus sulfihidril, dan perusak pada dinding sel bakteri. Ruang lingkup mikrobiologi yaitu orientasi terhadap taksonomi, habitat, problema terapan, dan problema dasar. Taksonomi meliputi virologi, bakteriologi, mikologi, fikologi atau algologi, dan protozoologi. Habitat meliputi mikrobiologi air, mikrobiologi tanaman dan tanah, mikrobiologi udara, dan mikrobiologi rumah, ternak, pakan atau pangan. Problema dasar meliputi ekologi mikroba, fisiologi mikroba, kimia atau biokimia mikroba, dan genetika mikroba. Dan terakhir, problema terapan, yaitu meliputi mikrobiologi kesehatan, industri, makanan, lingkungan, geologi atau tambang, pertanian, kesenjataan, dan analisis. Kemudian, kita akan membahas tentang kedudukan mikroba dalam kehidupan. Prokariota adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Eukariota memiliki membran inti sel. Archaea adalah kerajaan mikroorganisme bersel satu. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, atau fungi. Mereka pernah dikelompokkan ke dalam satu kerajaan bernama Protista, tetapi sekarang tidak dipertahankan lagi. Ada 3 kerajaan yaitu hewan, tumbuhan, eukarya, dan virus. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel prokaryotik yaitu di sini ada pili, plasmid, ribosom, sitoplasma, membran sel, dinding sel, kapsul, dan flagellum. Kemudian membahas tentang sel eukaryotik. Di sini ada retikulum endoplasma kasar, ribosom, retikulum endoplasma halus, mitokondria, lisosom, membran sel, sitoplasma, sentriol,
aparatus Golgi, neoklepasma, nukleus, membran inti. Protista. Protista dapat dibagi menjadi dua, yaitu protista rendah prokariotik dan protista tinggi eukariotik. Adapun makhluk prokariotik yaitu bakteri, rickettsia dan chlamydia, mikroplasma, dan archaebakteri. Makhluk protista tinggi atau eukariotik seperti alga, protozoa, jamur, dan jamur berlendir. Kita akan membahas tentang bakteri. Bagaimana bakteri dapat berkembang? Bakteri berkembang biak dengan pembelahan binder. Dalam proses ini, bakteri merupakan sel tunggal, akan membelah menjadi dua sel anaknya yang hidup. Pembelahan binder dimulai ketika DNA bakteri menjadi dua. Adapun ciri-ciri bakteri yaitu pertama, merupakan golongan prokariot, kedua, berukuran diameter 500-750 nanometer dan panjang 1000-6000 nanometer, ketiga, memiliki satu sel atau uniseluler, keempat, memiliki dinding sel tegar, kelima, dapat memperbanyak diri dengan pembelahan binder, keenam, beberapa dapat bergerak dengan flagel. Adapun bentuk dan susunan bakteri, yang pertama, berbentuk bulat, kedua, berbentuk basil atau batang, ketiga, berbentuk batang bengkok, keempat, berbentuk sporochaeta. Berikut bentuk sel bakteri. Sekarang kita akan membahas tentang alga atau mikroalga. Pertama, alga merupakan produsen primer dalam suatu ekosistem akuatik. Kedua, ada yang bersifat uniseluler, filamen, koloni, dan berkembang biak secara aseksual. Ketiga, ada yang bersifat planktonik, penting, maupun perifiton. Keempat, digolongkan menjadi 5 divisa, yaitu Cynophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Cryophyta, dan Eugenophyta. Adapun fungsi alga yaitu sebagai pakan alami dan sebagai bioindikator pencemaran perairan. Adapun jenis mikroalga yang merugikan biota air yaitu Microcystis, Trichodesmium, Compsomeriae, Chromodium, Congeolex, Botryococcus. Kemudian kita akan membahas tentang fungi. Pertama, fungi merupakan dekomposer bahan organik dalam suatu ekosistem akuatik, berfungsi sebagai pengurai utama dari bahan yang menjadi selulosa, lignin, dan kitin. Kedua, merupakan kelompok organisme yang berfilamen, non-fotosintetik, bersifat saprofitik, dan parasitik. Ketiga, memiliki habitat yang luas yaitu tanah, air tawar, dan laut. Keempat, bereproduksi dengan spora, tunas, pembelahan sel atau fragmentasi talus. Kelima, fungi dapat menyebabkan berbagai macam jenis penyakit ikan, terutama pada kondisi kualitas yang buruk dan terdapat luka pada tubuh ikan. Sekarang kita akan membahas tentang protozoa. Protozoa memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu sebagai bioindikator dan pengendalian pencemaran perairan atau bioremediasi. Dan kerugiannya yaitu sebagai parasit ikan seperti Trichotina. Dan yang terakhir adalah virus. Virus merupakan agen infeksi non-seluler dalam suatu ekosistem akuatik yang hanya dapat melakukan multiplikasi di dalam sel inang. Virus berukuran sangat kecil dan bervariasi 18-200 nm dan bersifat parasit obligat. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan, virus harus mampu berpindah dari inang satu ke inang lainnya, menginfeksi dan replikasi pada inang yang sesuai. Satu partikel virus disebut virion menjadi satu materi asam nukleat atau DNA-RNA yang diselubungi oleh bungkus protein. Kemudian kita akan membahas tentang metode dalam mikrobiologi. Metode mikrobiologi dibagi menjadi dua, yaitu sterilisasi dan mikroskopi. Sterilisasi dibagi menjadi tiga, sterilisasi secara fisik, pemanasan basah dan autoklav, dinalisi, dan pasteurisasi. Pemanasan kering dengan oven dan pembakaran, penyinaran dengan gelombang pendek. Kedua, sterilisasi secara kimia yaitu antiseptik dengan alkohol. Ketiga, sterilisasi secara mekanik atau penyaringan. Kemudian dalam metode mikroskopi. Mikroskopi dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya dengan pembesaran 1000-2000 kali. Mikroskop ini dibagi menjadi 4, yaitu mikroskop medan terang, mikroskop fase kontras, mikroskop medan gelap, dan mikroskop fluorensi.
Kemudian mikroskop elektron dalam pembesaran 200.000 kali sampai 1 juta kali. Kemudian pewarnaan struktur sel. Metode pewarnaan itu seperti spora, kapsula, flagela, dan badan infusi. Spora. Pewarnaan berbasis terbentuknya spora yaitu tipe endospora dan tipe exospora. Kapsula. Pewarnaan berbasis adanya kapsula yaitu pewarnaan gram positif dan pewarnaan gram negatif. Kemudian flagela. Pewarnaan berbasis adanya flagela. Badan infusi. Pewarnaan berbasis adanya sintesis granular. Pembentukan spora yaitu di bawah keadaan yang tidak menguntungkan, beberapa bakteri membentuk spora. Bakteri tersebut antara lain Clostridium tetani dan Bacillus anthracis. Sel menjadi terbungkus oleh kapsul terbuat protektif dan metabolisme melambat. Spora sangat resisten terhadap panas dan dapat hidup dalam jangka lama. Dalam keadaan menguntungkan, spora mengalami germinasi dan membebaskan bakteri. Ada dua dinding sel bakteri yaitu dinding sel bakteri gram positif dan dinding sel gram negatif. Dinding sel gram positif yaitu peptidoglikan dan asam tiaquat. Peptidoglikan terdiri dari N-acetylglucamin dan N-acetylmuramate serta beberapa asam amino seperti alanin, asam glutamat, dan lisin. 90% dari dinding selnya terdiri dari peptidoglikan, sedangkan lapisan tipis lainnya adalah asam teikoat. Asam teikoat mengandung unit gliserol. Asam teikoat bermuatan negatif yang akan mempengaruhi muatan negatif pada permukaan sel. Kemudian ada dinding bakteri gram negatif. 5-20% dari dinding selnya terdiri dari peptidoglikan. Lapisan lainnya terdiri dari protein, lipopolisakarida, atau lipoprotein LPS. Pewarnaan gram atau pembuatan semiar. Pertama, selapis tipis spesimen diusapkan ke permukaan kaca objek yang telah dibersihkan hingga bebas kotoran dan lemak. Sedian ini disebut semear. Semear dilautkan di atas api spiritus 3-4 kali untuk memfiksasi atau mematikan mikroorganisme. Kemudian semear digenangi dengan gram A atau kristal violet selama 4 menit. Kemudian cat dibuang, lalu dibilas dengan air mengalir. Sedia digenangi dengan gram B atau lugol selama 1 menit, kemudian lugol dibuang. Kemudian dicuci dengan air mengalir. Sediaan dicuci dengan gram C atau dekoloriser. Alkohol asam selama 45 detik, kemudian gram C dibuang. Kemudian dicuci dengan air mengalir. Sediaan digenangi dengan gram B atau safranin selama 4 menit, kemudian gram D dibuang. Lalu dicuci dengan air mengalir, lalu dikeringkan. Kemudian dideteksi dengan minyak imersi, dilihat dengan mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Kemudian, lebih jelasnya lagi dapat dilihat dengan video berikut.
Dalam keadaan alami, bakteri tidak berwarna. Reaksi pewarnaan Gram digunakan sebagai langkah pertama dalam identifikasi di dalam laboratorium. Selain itu, dengan diketahuinya sifat dinding sel bakteri berdasarkan pewarnaan Gram, dapat untuk menentukan jenis antibiotik untuk pengobatan. Dalam penelitian, bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif dapat ditentukan warnanya, yaitu Gram positif yaitu berwarna violet dan bakteri Gram negatif berwarna pink. Pada hari ini, banyak sekali kejadian yang mengherankan dunia atau menggegerkan dunia, seperti virus corona atau COVID-19. Virus ini berasal dari kota Wuhan, China. Gejala dari virus ini yaitu seperti batuk, sakit kepala ringan, bersin, lelah, demam, sakit tenggorokan, dan hidung tersulut. Virus ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada setiap manusia. Agar tidak terjadi penularan, tempat keramaian pun ditutup seperti pasar, mal, alun-alun, tempat beribadah, dan sekolah. Selalu cuci tangan setelah melakukan kegiatan. Selalu gunakan masker saat bepergian. Long distancing atau jaga jarak. Makan makanan yang sehat seperti sayuran. Tetap di rumah atau stay at home. Dan istirahat yang cukup.